dengan inisial IR. Itu ya. Pak, untuk pasal yang dikenakan. Ya, persidangan di dalam undang-undang pasal 284 KUHP. Kabar mengenai selebriti Inara Rusli mengejutkan publik. Seorang influencer bernama Wardatina Mawa pada Sabtu 22 November 2025 mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Dalam laporannya, Mawa mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada pihak kepolisian, termasuk rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan adanya hubungan terlarang antara suaminya dan seorang artis berinisial IR. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengonfrontasi kedua pihak terkait tuduhan tersebut. Menurut pengakuannya, mantan istri penyanyi Virgon itu telah mengakui adanya hubungan spesial dengan suaminya. Kasus ini kini dalam penanganan Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman media. Untuk sekarang saya belum bisa ngasih statement apapun. Mohon doanya semoga lancar prosesnya. Dan ini bukti laporannya. Oke? Inisialnya nanti bakalan doain aja semoga prosesnya lancar. Ada apa, perselingkuhan atau gimana? Perselingkuhan. Mohon maaf saya belum terlalu banyak ngasih statement apapun. Jadi saya mohon doanya semoga lancar prosesnya. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Ya, membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Kami memerlukan waktu dan kami membenarkan ada laporan tersebut. Artis Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap bahwa dirinya tengah didekati seorang pengusaha. Meski belum ingin berbicara banyak, Inara memberi sinyal bahwa ia siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Inara menceritakan sosok pria yang kini dekat dengannya merupakan seorang pengusaha yang pekerja keras dan pantang menyerah.
Ia menilai kepribadian pria tersebut menjadi salah satu hal yang membuatnya yakin. Meski belum menentukan tanggal pasti, ibu 3 anak ini berharap rencananya berjalan dengan lancar. Soal persiapan pernikahan, Inara mengaku tidak ingin membuat acara yang ramai. Bagi Inara, pernikahan kali ini bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk ibadah dan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Meski hubungan mereka sudah cukup dekat, Inara mengaku belum berbicara banyak kepada keluarga maupun anak-anaknya. Belum secara eksplisit, tapi anak-anak sudah kenal. Aku nggak mau terlalu banyak hura-hara atau opini sana-sini. Karena aku sudah pernah menikah juga, jadi lebih memilih jalani secara pribadi dan sederhana aja, pungkasnya. Hal mengejutkan pun keluar dari mulut Eva Manurung, bahwa Eva merasa diusir oleh Inara Rusli. Mungkin akan ada pria yang datang ke rumah dan dia nggak mau lihat ada saya. Tapi terakhir saya ketemu sama cucu saya, mereka banyak cerita sama saya dan saya nggak bisa buka di sini. Ada, insya Allah. Ada. Bismillah dikit lagi. Mana, kagak ada. Bismillah, doain aja. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras. Dan apa ya, nggak mudah nyerah. Udah kenal, alhamdulillah. Nggak mudah nyerah, soalnya udah berapa kali saya mundur. Saya pamit undur diri. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah. Jadi ya udah, bismillah lah. Temu di sebelah kulkas, samping sapu. Iya, yang jelas pas lagi kumpul-kumpul lah sama teman-teman. Lagi ngebahas bisnis, ya betulan dikenalin. Teman bisnis juga. Nggak tahu ya, mudah-mudahan ya, insya Allah lah. Ya kita berdoa aja yang terbaik. Kalau tahun ini alhamdulillah, tahun berikutnya juga insya Allah lancar, mudah-mudahan aja. Mohon doanya aja. Belum sih, belum secara eksplisit. Tapi anak-anak udah kenal. Belum. Insya Allah. Masih belum ngobrol ke orang, belum ngomong ke orang tua. Nah, makanya aku bilang ini mendingan nanti nggak mau terlalu banyak huru-hara kemeriahan sana sini, nanti malah jadi terlalu banyak opini, terlalu banyak pendapat, malah jadi runyam. Jadi ya karena aku juga udah pernah nikah juga sebelumnya. Udah umur segini juga gitu kan, dia juga udah dewasa, jadi ya udahlah kita lakukan ini secara pribadi aja, maksudnya private aja gitu. Ya itu waktu saya datang ke rumah, saya ngeliat cucu saya komunikasi via ART yang masih kerja. Saya datang ke situ, saya bilang saya dari pagi, terus sekitar jam 1, jam 2 pembantu nanya, Opung mau pulang kapan gitu kan. Terus aku bilang kenapa? Enggak, nanti kayaknya habis maghrib gitu. Terus dia naik lagi, dia turun lagi. Enggak, kata ibu pulang aja sekarang gitu. Aku tersinggung banget. Cuman ya itu kan aku pikir gini, oh mungkin ada temen yang mau datang, mereka tuh nggak mau lihat saya atau apalah gitu. Saya pasti positif pikirannya, nggak aneh-aneh. Iya, mungkin begitu. Menurut teman-teman saya sih, kayak saya cerita gitu, ya kan ada kemungkinan, ya mungkin ada orang yang mau datang, dia nggak mau lihat saya ada di situ atau bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Ada yang nggak bisa saya ceritain di sini. Anak-anak kecil itu bercerita sama saya pada waktu terakhir saya ketemu cucu saya yang 3 itu. Nggak bisa saya ceritain di sini. Ya pokoknya ada yang anak-anak itu bercerita sama saya gitu. Benarkah karma itu nyata? Inara menari di atas luka hati seorang istri dan anak-anak dari Mawa. Apa yang dulu dituduhkan oleh Inara ke mantan suaminya Virgon, kini berbalik ke dirinya sendiri. Apapun itu, tetap yang harus dijaga adalah mental anak-anak. Akankah Inara duduk di kursi pesakitan? Udah, kami
udah chatan, kami udah ngobrol juga. Baik-baik aja. Rekan bisnis. Berawal dari rekan bisnis. Pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga benar kan? Iya, teman kajian. Ya, saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan. Karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini, dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya semuanya. Terima kasih. Nggak ada yang gimana-gimana sih persiapan, aku juga nggak mau dirame-ramein sih. Pokoknya tahu-tahu jadi aja. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, keberkahan itu bukan terletak dari kemeriahannya, tapi dari caranya. Insya Allah berkah. Makanya hidup itu jangan ketinggian style. Kadang ada roda di bawah, ada roda di atas. Gitu kan. Kayak begini, ya kan? Aku juga jadi nggak ngerti. Udah pasti ada banyak perusahaan-perusahaan yang kontrak sama dia membatalkan ini, kan sedih. Harus dia masih bisa cari nafkah, ya kan? Aku juga bukan mau menghakimi, enggak. Itu yang aku pikirkan. Dia, ya mungkin selama ini kan dia kan megang uang banyak dari anak saya. Tapi mungkin dengan adanya kayak gini, ya gimana gitu coba? Ayo mudah-mudahan aja sih, aku juga ikut berdoa. Aduh mudah-mudahan jangan beneran ini gitu loh. Orang lain tuh cuma bisa bilang, kasihan ya ini ya anu ya. Saya, kalian tahu nggak hati saya dirobek-robek? Itu, aku cuma berdoa, semoga urusannya cepat selesai. Ketika kalau memang anak dia sampai masuk, ya apa boleh buat. Saya mungkin juga sementara berhenti dari kesenian untuk cucu-cucu saya kan gitu. Itu aja sih. Mungkin melihat Virgun juga kemarin ngajak anak-anak main, gimana main, mungkin apakah sudah ada firasat juga mungkin seperti apa? Sebenarnya saya udah ditunjukin yang itu, saya bilang ada sesuatu yang anak-anak itu praktekkan ke saya, tapi saya nggak bisa ngomong di sini. Psikis sih, takutnya ada anak-anak kan udah gede, takutnya anak-anak itu ngomong kan, emak lu, bapak lu ini gitu loh. Itu aja sih. Dari Virgun sendiri ada berusaha untuk kontak? Enggak, cuman Feby, nih gak usah ikut campur gitu. Gak usah ikut campur. Karma gitu. Ini aku jadi gemeter nih. Kesalnya aku kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Ya Tuhan. Gue inget cucu gue. Kalau memang itu benar, aku juga nggak bisa ngomong apa-apa kok. Kenapa kok bisa kejadian kayak gitu loh? Iya kan? Kemarin dia bilang anak saya melakukannya kayak gitu. Kalau betul Nevi melakukan kayak gitu, kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Karena alhamdulillah memang aku juga niatnya emang ibadah. Jadi kalau bukan karena tujuan ibadah juga aku lebih baik sendiri dulu kayak gitu. Terus juga karena memang aku ngerasa ada kesamaan visi misi, ada kesamaan pola pikir dan cara pandang dalam hidup. Jadi aku ngerasa kayak apapun yang terjadi ya dalam hidup itu, dalam bahtera rumah tangga pasti ada aja ujiannya. Jadi kalau misalkan setidaknya cara berpikir, cara solving problem kita sama, dan aku bisa tahu anger management dia bagus, ya udah itu sih.